Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam jumpa kembali. Pada pagi ini kembali kita akan disegarkan dengan firman Tuhan, diberkati, diberangkatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita. Mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 462 ayat yang pertama. Turunlah engkau Roh Kudus. Turunlah engkau Roh Kudus bagi kami umat-Mu. Hati riang bersama-Mu, ku memuji nama-Mu. Nama-Mu, nama-Mu, ku memuji nama-Mu. Mari kita ambil sikap berdoa. Kami memuji nama-Mu Allah Bapa di surga, Allah Tritunggal. Engkau telah memberikan kami sukacita yang melimpah atas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang kami peroleh, kami terima dari Engkau hingga pagi ini. Kiranya Tuhan selalu memberi kami tuntunan, arahan melalui firman-Mu yang hendak kami dengarkan. Kuasai hati, pikiran, dan seluruh totalitas kehidupan kami. Kiranya firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapa, Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Senin 25 Mei 2020, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Bahasa Batak Toba, paima diusehot tuhita todi sian gijang, jala majadi tano bosar halongonan hian. Alai anggo tano bosar hian, gabe tobak dirajumi. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sebagai seorang nabi, utusan Allah, Yesaya berulang kali menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat Israel, agar mereka mengingat kehidupan dan pola pergaulan, bahkan bagaimana mereka berperilaku di antara sesama mereka. Nabi Yesaya menyuarakan peringatan, bahkan kecaman dari Tuhan. Karena apa, Ibu Bapak Saudara yang terkasih? Karena hidup mereka sudah semakin jauh dari Tuhan. Hidup mereka semakin terpisah dari Tuhan. Memang secara kasat mata mereka seolah-olah dekat dengan Tuhan, seolah-olah hidup bersekutu dengan Tuhan, bahwa ibadah atau perayaan-perayaan mereka juga kelihatan sangat mengagumkan. Namun ternyata isi di dalam atau kandungan dari peribadahan mereka banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya saja bahwa mereka menikmati hidup kesenangan sendiri tanpa kepedulian bagi yang lainnya. Kemarin kita sudah disegarkan
diberangkatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang peduli, seperti Yesus telah menyembuhkan 2 orang yang berpenyakit buta dan menjadi peminta-minta. Di sana Yesus membuka ruang bagaimana kita melihat sekitar kita yang tadinya tertutup komunikasi. Yesus memberi kita suatu pelajaran yang sangat berharga. Maka lewat firman Tuhan ini juga Allah mau berbicara kepada umat Israel lewat Yesaya, bagaimana Yesaya menyampaikan teguran, menyampaikan peringatan itu, agar mereka mau mengubah, mau memperbaiki kehidupan yang sudah tidak berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang juga menjadi satu seruan. Namun Tuhan tidak berhenti hanya menyampaikan peringatan atau teguran. Ayat 15 ini khususnya Yesaya menyampaikan bahwa ada waktunya nanti Allah akan mengubah, Allah akan memutar situasi itu. Maka ada kita lihat hal yang terbalik atau berbeda. Yang pertama tadi, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Sebenarnya ini semacam analogi penggambaran kehidupan mereka yang selama ini telah merasakan kenyamanan, keamanan atau kenikmatan kehidupan, bahwa ada waktunya Tuhan akan memutarbalikkan. Tapi sebaliknya juga, kesedihan, penderitaan yang akan mereka alami ke depan, pada waktunya Tuhan juga akan mengembalikan menjadi sukacita. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentu kata kunci yang pertama yang mau kita lihat dari yang disampaikan tadi, bahwa sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Tentu roh Tuhan memulihkan. Roh Tuhan akan mengembalikan keadaan yang sesungguhnya. Untuk itu, bagaimana kita meyakini ketika roh Tuhan itu telah dianugerahkan kepada kita, kepada manusia. Manusia yang dikuasai oleh roh Tuhan, maka dia akan berubah menjadi manusia yang penuh kuasa, menjadi manusia yang penuh hikmat. Dia akan mempergunakan hikmat yang Tuhan berikan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Manusia yang telah dikaruniai atau dikuasai oleh roh Tuhan, mereka akan menunjukkan aura untuk memimpin dengan penuh keadilan. Tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi hanya mementingkan diri sendiri. Karena itu ibu bapak saudara yang terkasih, tentu suatu warning bagi kita, peringatan juga bagi kita, jangan sampai kita kehilangan roh Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Profesor Belfrick Manulang. Beliau katakan seperti ini, orang yang kehilangan harta belum kehilangan apa-apa. Orang kehilangan kesehatan, dia kehilangan sesuatu. Tetapi orang kehilangan karakter, dia kehilangan segalanya. Apa hubungannya ungkapan ini dengan apa yang menjadi renungan kita? Kita punya Roh Kudus. Ketika Tuhan menganugerahkan Roh Kudus kepada kita, disitulah kita dibentuk menjadi satu pribadi yang memiliki karakter. Maka Roh Tuhan itu akan menggerakkan kita. Maka ketika karakter kita sebagai orang Kristen, orang percaya sudah hilang, tidak ada lagi jati diri yang sesungguhnya, itu yang dikatakan tadi, maka kita sudah kehilangan segala-galanya. Oleh sebab itu, dengan
Roh Tuhan yang dicurahkan, yang telah kita miliki, hiduplah di dalamnya. Marilah kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Dia. Tentunya kita hidup dalam damai sejahtera. Itulah wujud nyata orang-orang yang telah menerima kuasa Roh Kudus. Tidak lagi perseteruan, tidak ada lagi perbantahan baik terhadap sesama, terlebih kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana kita memahami, melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh mempersembahkan kehidupan kita dan melakukan apa yang Dia perintahkan, karena kita adalah milik Allah, milik Kristus. Dan satu lagi, kita akan hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita memilah-milah mana yang benar yang Tuhan mau dan mana yang harus kita singkirkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya firman ini memberi kita semangat, memberi kita kepastian, kekuatan. Dan percayalah, hanya Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita. Keadaan yang kita hadapi sekarang, masa pandemik COVID-19 ini pun hanya Tuhan yang punya kuasa. Sekalipun kita berusaha sebagai manusia, tapi biarlah itu kita serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Dia menyatakan sesuai dengan rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Firman-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu berkuasa, menggugah kami di pagi hari ini. Kiranya kami menyadari keberadaan kami, bahwa hanya Engkau Tuhan yang punya kuasa mengubah segala sesuatu. Ketika Roh Kudus Tuhan telah menguasai kehidupan kami, ajari kami untuk tunduk, taat, mengikuti perintah-Mu. Dan kami dapat memancarkan aura kehidupan orang-orang yang telah dikuasai oleh Roh Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera. Dan kami berkenan bagi Tuhan, mengerti akan kehendak-Mu. Di saat-saat ini Tuhan, ada banyak persoalan yang sedang kami hadapi. Di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Kami rindu Tuhan menjamah kami, mengubah situasi yang sedang kami hadapi. Oleh karena pandemi COVID-19, Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau kepada kami. Dengarkanlah permohonan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang punya kuasa atas segalanya. Dan ajari kami Tuhan untuk saling peduli, saling menolong, saling memperhatikan di dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi pada kesempatan ini. Kami serahkan kehidupan kami satu hari ini. Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan memberkati kami beserta seluruh usaha, pekerjaan, dan persekutuan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan sukacita di sepanjang hari ini.